Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bersenang-senang untuk anak-anak yang tercinta. Perkenalkan, saya Ibtu Hendri Widyoryani. Saya adalah Kasat Narkoba Polres Salatiga. Pagi hari ini Ibu Hendri akan memberikan pemahaman pada kalian tentang bahaya narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Narkotika itu terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Masing-masing, kalau kalian mau tahu apa sih narkotika itu? Ada banyak macamnya narkotika itu anak-anak. Ada dari jenis tanaman, yaitu berupa ganja, opium. Kalau yang sintetis itu, mungkin kalian sering dengar tentang sabu-sabu itu kan. Nah, itu termasuk adalah golongan narkotika golongan 1. Jadi kalian, kalau misalnya kalian ada mendengar, oh ini Polres Salatiga kedapatan menangkap pelaku atau pengguna narkotika, nggak usah kaget. Memang Polres Salatiga melakukan penegakan hukum terhadap pengguna narkoba. Jadi kami nggak ada kata maaf untuk pengguna narkotika. 14 saja penjara taruhannya. Jadi anak-anakku sekalian, hati-hati apabila kalian ditawari semacam pil Yarindu atau pil koplo, itu ya, hati-hati nak. Memang pada awalnya mungkin narkotika itu memberikan efek seperti ngefly, ya kan, membuat perasaan jadi senang. Jadi kalian akan membuat kalian kecanduan atau ketagihan. Itu bahayanya langsung ke saraf soalnya. Jadi kalian, anak-anakku yang tercinta, yang masih punya masa depan yang luar biasa, kalian berpotensi untuk sukses. Kalian harus menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Kalian adalah generasi yang hebat, generasi yang cerdas. Untuk itu kalian harus selalu sehat. Nanti kita belajar juga tentang dampak pemakaian narkoba. Jadi begini anak-anak. Ibu Hendri ini selama menjadi kasat narkoba, itu ketika menangkap pelaku atau pengguna narkoba, terutama yang pil, memang kalau pemakaian dalam waktu yang sebentar tidak begitu terasa efeknya. Tetapi ketika pemakaian pil itu dalam jangka waktu yang terus-menerus, kemudian berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, sangat terasa sekali efeknya. Efeknya apa? Tiba-tiba kalau dicolek temannya, kaget. Kemudian sering panik. Nggak ngapa-ngapain aja dia merasa panik sekali. Paniknya luar biasa. Kemudian mereka merasa gelisah, mereka kemudian bingung karepe dhewe, padahal nggak ngapa-ngapain, paranoid, ketakutan yang berlebihan. Itu salah satu efeknya menggunakan pil. Begitu juga ketika pemakaian sabu. Ketika mengkonsumsi sabu mungkin badannya awalnya terasa enak, tapi itu hanya berjalan hanya beberapa jam, hari berikutnya sudah tidak berdaya lagi. Sudah lemes. Apa yang terjadi ketika badan kita kecanduan narkoba? Kita akan berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan narkoba itu. Padahal harganya mahal loh itu sabu-sabu itu. Harganya berapa? 1 gramnya nyampe 1 juta, bayangkan. Kalau tubuh kita sudah edik atau sudah kecanduan narkoba, kita akan menjadi seseorang yang cenderung berbuat tindak pidana, rawan kriminalitas, mencuri, ya kan? Melakukan penggelapan. Penggelapan itu apa? Kita pinjam barangnya teman, nggak dikembalikan tapi kita jual. Untuk apa uangnya? Untuk kita belikan narkoba. Miris sekali. Kemudian penggunaan narkoba ini pun sangat-sangat, pokoknya saya pesan pada adik-adik semua, hindari narkoba. Kemudian untuk tanaman dalam bentuk ganja, narkotika dalam bentuk ganja. Ganja itu tanaman ya, tanaman itu yang dimanfaatkan itu daunnya, atau bahkan bijinya yang kecil-kecil itu, atau bahkan batangnya. Bagaimana caranya? Dijadikan rokok. Dijadikan rokok, kemudian ketika seseorang menghisap ganja yang dijadikan rokok tadi, efeknya apa? Sama seperti yang lain. Mereka halusinasi. Mereka yang biasanya pendiam, mereka yang biasanya kalem, tiba-tiba dia euforia, berlebihan. Tiba-tiba dia ceria, tiba-tiba dia menjadi sangat aktif, kemudian dia happy sekali.
Jadi kalian, anak-anakku sekalian, kalau melihat atau biasanya temanku nih pendiam nih, biasanya temanku ini nggak pede nih, kok tiba-tiba dia jadi sebegitu pedenya ya, kok tiba-tiba dia jadi sangat ceria ya, kok dia tiba-tiba jadi bahagia sekali. Kita harus menjadi orang yang open terhadap teman-teman atau kondisi di sekitar kita. Kita melihat bagaimana sih latar belakangnya itu, temanku dari broken home. Biasanya dia selalu sedih. Biasanya dia selalu menyendiri. Kenapa tiba-tiba dia menjadi sangat aktif, sangat bahagia, ketawa-ketawa sendiri. Nah, ketika mendapati hal tersebut, kalian lapor sama Bapak Ibu Guru. Nanti Bapak Ibu Guru biar melapor ke kami. Kalau laporan dari kalian atau dari Bapak Ibu Guru yang melaporkan teman yang terindikasi narkoba, teman kalian nggak dipenjara kok. Betul. Teman kalian akan direhabilitasi. Tetapi kalau yang menemukan adalah polisi, ketika tahu, oh dia pengguna narkoba nih, dia pemakai narkoba nih, tapi nggak lapor polisi, malah dia bisa kena pidana. Itu bedanya ya, ketika orang tua mengetahui anaknya memakai narkoba, sebaiknya lapor polisi. Akan kami bantu untuk mendapatkan rehabilitasi, begitu ya. Kemudian narkotika selanjutnya, termasuk dalam bagian narkotika adalah psikotropika. Apa itu psikotropika? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nanti bisa dibaca-baca di slide yang di-share nanti ya. Psikotropika itu semacam obat penenang. Kandungannya adalah obat penenang. Yang konsumsi psikotropika itu orang-orang dengan kemungkinan dengan gangguan kejiwaan, ketika dokter memberikan resep untuk dibelikan obat, itu nggak apa-apa. Memang psikotropika itu boleh dalam pengobatan yang jenis golongan 2 itu boleh dalam pengobatan, nggak apa-apa. Asalkan saat kita membeli obat-obat diazepam misalnya, itu harus dengan resep dokter, karena itu untuk kesehatan mental ya. Ketika seseorang didiagnosis dengan sakit yang membutuhkan penenang, harus dengan resep dokter. Nggak boleh beli online, nggak boleh jadi dokter untuk dirinya sendiri. Meresepkan, aku ini nih, aku gelisah nih, aku butuh obat penenang nih, browsing. Kemudian dapatlah di media online, aku pesen nih obat penenang nih, kan aku nggak tenang, kan aku butuh obat penenang. Kemudian dia beli melalui online, itu nggak boleh, itu melanggar undang-undang. Ancaman hukumannya berapa? Banyak, bayangkan. Antara 4-12 tahun itu untuk pengguna. Kalau pengedar itu antara 5-20 tahun, bayangkan. Tuh kan? Jadi kalian anak-anakku yang masih punya masa depan yang cerah, punya masa depan yang gemilang, hindari narkoba. Narkoba itu benar-benar merusak jiwa, merusak mental, merusak masa depan. Kemudian ada lagi yang namanya bahan adiktif atau zat adiktif. Apa itu? Itu sesuatu yang membuat kita kecanduan selain narkotika dan psikotropika. Contohnya apa? Merokok, minum-minuman keras, ya kan? Ada beberapa zat yang membuat kita kecanduan. Kalau misalnya seseorang sudah terbiasa merokok, sehari mungkin awalnya hanya 1 batang, kemudian hari berikutnya, enak nih ngerokok nih, nambah lagi 2 batang, berikutnya nambah lagi 5 batang. Lama-lama yang terjadi dalam tubuhnya adalah adiktif atau kecanduan, tetapi dia bukan narkotika, bukan narkoba, hanya zat adiktif, bukan juga psikotropika. Minum-minuman keras, ya kan? Kalau misalnya minum-minuman keras sehari satu gelas, kok lama-lama 1 gelas nggak ngefek ya? Kok aku nggak ngerasakan mabuk ya? Lama-lama lagi, nambah lagi. Nah itu adalah membuat kecanduan. Itu namanya zat adiktif. Jadi hindari. Kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak itu benar-benar harus dihindari. Awalnya mungkin hanya dari coba-coba, dari merokok kemudian akhirnya dicampur sama tadi tanaman ganja tadi,
Kemudian, ada rokok nih, ada gajahnya nih, kurang mirasnya nih. Oh, jangan, benar-benar itu merusak. Mungkin kalian sudah mendengar berita yang akhir-akhir ini viral, ya kan? Ada sekitar 49 pemuda yang mabuk kecubung. 2 diantaranya meninggal, bayangkan. Itu tanaman. Sama, efeknya sama kayak ganja, ya kan? Kecubung itu benar-benar merusak syaraf. Ketika dikonsumsi, apa yang terjadi? Menyebabkan kematian? Iya. Ketika konsumsi kecubung yang dikiranya mungkin bukan sesuatu yang membahayakan, tapi ternyata tubuh kita yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan ini dirusak oleh perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Dolim terhadap dirinya sendiri. Jadi anak-anakku yang cantik, yang ganteng, yang pinter, mari kita bersama-sama menciptakan generasi sehat, generasi cerdas tanpa narkoba. Say no to drug. Gitu ya. Kalau anak-anak mau bertanya-tanya tentang lebih jauh lagi tentang narkotika, tentang narkoba, tentang psikotropika, boleh. Kalian boleh main ke Polres Salatiga, nanti tanya sama yang depan SPKT itu. Pak, saya mau ketemu sama Ibu Henry. Saya mau nanya-nanya nih tentang narkotika. Apa sih itu? Saya diminta sama Bapak Ibu Guru untuk membuat makalah tentang narkotika. Boleh. Kami terbuka lebar memberikan edukasi terhadap anak-anak semuanya. Sekali lagi, anak-anakku sayang, anak-anakku yang pinter, say no to drug. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.